Bayangkan ini, kamu bangun di tengah malam. Sunyi, tak ada suara, hanya detak jam dinding dan desiran angin. Kamu melangkah pelan ke tempat wudhu, lalu membentangkan sajadah. Saat itu, kamu merasa paling dekat dengan Allah. Tapi tiba-tiba muncul pertanyaan di dalam hati. Apakah tahajudku selama ini benar-benar diterima Allah? Atau hanya gerakan tanpa makna yang terhenti di atap kamar? Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah hadir di kanal Ilmu Langit. Kamu yang menonton video ini, aku yakin, tidak datang secara kebetulan. Karena setiap orang yang dikirim ke sini, pasti sedang dipanggil oleh Allah untuk memperbaiki sesuatu dalam hidupnya. Termasuk mungkin, memperbaiki cara kita berdiri di sepertiga malam. Sebelum kita mulai, tulis angka 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, tapi tanda bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif. Energi orang-orang yang siap memperbaiki diri, bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk dilihat oleh Sang Maha Melihat. Sahabat langit, tahajud adalah ibadah yang paling tinggi nilainya. Dalam sepi malam, Allah turun ke langit dunia dan memanggil hamba-hambanya. Tapi tahu tidak, ada sebagian orang yang berjuang bangun malam, namun justru tak mendapatkan apa-apa. Doanya tidak menembus langit, sujudnya tidak menggetarkan bumi. Kenapa? Karena tanpa sadar, mereka melakukan kesalahan yang membuat sholat tahajudnya tidak diterima. Malam ini, kita akan bahas dengan jujur, bukan untuk menakuti, tapi agar langkahmu di sepertiga malam berikutnya jadi lebih bermakna. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama. Kesalahan pertama, bangun untuk dunia, bukan untuk Allah. Banyak orang bangun malam, bukan karena panggilan cinta, tapi karena rasa takut. Takut gagal, takut miskin, takut doa tak terkabul. Padahal, tahajud bukan tentang rasa takut, tapi tentang rasa rindu. Jika engkau bangun malam dengan hati yang masih memikirkan dunia, maka engkau belum benar-benar terbangun. Tubuhmu bangun, tapi jiwamu masih tertidur. Ada yang bangun, lalu berwudu, lalu berdiri di sajadah, tapi di dalam hatinya berkata, "Semoga setelah tahajud, rezekiku lancar." Itu doa yang baik, tapi kalau hanya itu tujuannya, maka tahajudmu bisa jadi kehilangan ruhnya. Tahajud bukan sekadar permintaan, tapi pertemuan. Saat kamu berdiri di hadapan Allah di waktu orang lain terlelap, itulah tanda bahwa hatimu dipilih. Tapi jika di dalam pertemuan itu kamu lebih sibuk dengan urusan dunia, maka kamu sedang menodai undangannya. Sahabat langit, tahajud bukan tempat untuk meminta dunia, tapi tempat untuk melepaskan dunia. Ketika kamu datang hanya untuk mencari ketenangan, maka kamu akan pulang dengan ketenangan. Tapi ketika kamu datang hanya untuk mencari harta, maka kamu akan pulang dengan kehampaan. Allah tidak menolak tahajudmu, tapi Dia ingin kamu datang dengan niat yang lebih tulus. Jadi sebelum berdiri malam nanti, bisikan dalam hatimu, "Ya Allah, malam ini aku tidak datang untuk meminta, aku datang untuk mencintai." Disitulah awal dari tahajud yang diterima. Disitulah langit terbuka dan rahmat mulai turun tanpa suara. Kesalahan kedua, tidak mensucikan diri dengan sempurna. Tahajud bukan hanya tentang sujud, tapi tentang kesucian. Dan kesucian itu bukan hanya air yang membasuh kulit, tapi air yang membasuh hati. Ada orang yang bangun di sepertiga malam, tapi wudunya tergesa-gesa, tidak memastikan najis hilang, tidak memperhatikan adab, bahkan tidak menjaga hatinya sebelum wudu. Mereka datang kepada Allah dengan tubuh yang bersih, tapi hati yang kotor. Bayangkan kamu ingin bertemu seseorang yang sangat kamu hormati. Kamu akan mandi, memakai pakaian terbaik, dan memastikan tubuhmu wangi. Lalu mengapa ketika hendak menghadap Allah, kita datang dengan hati yang masih kotor oleh amarah, iri, dan dendam? Sahabat langit, tahajud bukan hanya gerakan malam, tapi penyucian batin. Air wudhu yang membasuh wajahmu seharusnya juga membasuh dosa pandanganmu. Air yang menyentuh tanganmu seharusnya membasuh perbuatan yang salah. Dan air yang membasuh kaki seharusnya juga menghapus jejak langkah yang menjerumuskanmu pada dosa. Bahkan sebelum kamu berdiri di sajadah, bersihkan dulu hatimu dengan istighfar. Ucapkan pelan, "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Rasakan air wudhu menenangkan dadamu, rasakan bahwa setiap tetesnya membawa ampunan. Karena tidak ada tahajud yang diterima tanpa kebersihan jiwa. Allah menyukai hamba yang datang dengan keadaan bersih, bukan hanya dari najis, tapi juga dari keluh kesah. Dan disinilah rahasia besar yang jarang disadari banyak orang.
sebelum kamu mengucap takbir pertama, sebenarnya Allah sudah melihat hatimu. Dia tahu siapa yang datang karena cinta dan siapa yang datang karena rutinitas. Dia tahu siapa yang meneteskan air mata karena rindu dan siapa yang hanya ingin terlihat saleh. Karena itu, sahabat langit, jangan anggap sepele wudhu sebelum tahajud. Ia bukan hanya syarat sah sholat, tapi kunci pembuka langit. Jika air wudhu itu jatuh dengan hati yang bersih, maka setiap tetesnya akan berubah menjadi cahaya yang naik ke langit bersama doa-doamu. Sahabat langit, dua kesalahan ini mungkin tampak sederhana, tapi justru disitulah banyak orang terperangkap. Mereka bangun setiap malam, tapi hatinya masih berat. Mereka sujud setiap malam, tapi jiwanya belum tersentuh. Tahajud yang diterima bukan diukur dari berapa lama kamu berdiri, tapi dari seberapa dalam kamu mengenal Allah di dalam sujudmu. Karena ketika hati sudah benar, maka seluruh ibadah akan benar. Tapi jika niatnya salah, maka seindah apapun sholatmu, tetap akan hampa. Jadi malam ini, sebelum tidur, coba tanyakan pada dirimu, apakah aku bangun karena cinta atau karena takut? Apakah aku datang dengan hati yang suci atau hanya tubuh yang bersih? Jawaban dari dua pertanyaan itu bisa menentukan apakah sholat tahajudmu akan diterima atau tertolak. Sahabat langit, nah kalau kamu merasakan getaran dalam hatimu saat mendengar ini, itu tanda Allah sedang mengetuk jiwamu. Dia ingin kamu memperbaiki caramu datang padanya. Dia tidak ingin menolakmu, tapi dia ingin kamu datang dengan niat yang benar, dengan hati yang jernih, dengan cinta yang murni. Dan saat itu terjadi, kamu akan tahu bagaimana rasanya tahajud yang benar-benar hidup. Tahajud yang membuat air mata menetes bukan karena takut, tapi karena bahagia bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Ketik 77 di kolom komentar kalau kamu siap memperbaiki niatmu malam ini. Karena angka itu bukan sekadar angka, tapi simbol tekad. Tekad orang-orang yang tidak ingin tahajudnya hampa lagi, yang tidak ingin berdiri di sepertiga malam tanpa rasa. Dan insya Allah, di bagian kedua nanti, kita akan membahas dua kesalahan berikutnya. Dua hal yang sering dilakukan tanpa sadar, tapi bisa membuat tahajudmu tidak menembus langit. Bagian yang akan membuka mata kita, bahwa tahajud bukan hanya urusan sujud, tapi juga urusan hati yang penuh adab dan keyakinan. Sampai di sini, tarik napas dalam-dalam. Rasakan ketenangan yang mulai mengalir. Karena mungkin malam ini akan jadi malam yang berbeda. Malam di mana kamu bukan sekadar bangun, tapi benar-benar terbangun. Bayangkan sepertiga malam itu seperti waktu emas yang tidak pernah terbeli. Di saat semua orang tertidur lelap, langit sedang terbuka, dan Allah sedang memanggil hamba-hambanya dengan suara kasih. Adakah di antara hambaku yang memohon ampun agar aku ampuni? Adakah yang berdoa agar aku kabulkan? Dan pada waktu itulah, orang-orang terpilih sedang berdiri di sajadah, berbisik pelan dalam sujudnya. Namun sayang, ada yang sudah bangun malam, sudah sujud, sudah berdoa, tapi tak mendapatkan getaran itu. Tahajudnya terasa hampa, tidak menenangkan, bahkan seperti rutinitas yang tak lagi punya makna. Sahabat langit, inilah yang sering terjadi ketika seseorang terjebak dalam dua kesalahan berikutnya. Dua hal yang mungkin tampak kecil, tapi mampu membuat cahaya tahajud meredup. Mari kita bahas satu persatu dengan hati yang terbuka. Kesalahan ketiga, sholat tanpa makna. Tanpa rasa sahabat langit, tahajud bukan hanya soal gerakan tubuh, tapi tentang kedalaman jiwa. Banyak yang bangun malam, tapi pikirannya masih di dunia. Mulutnya melafalkan doa, tapi hatinya sibuk menghitung keinginan. Ada yang menangis, tapi bukan karena rindu, melainkan karena kecewa doa-doanya belum dijawab. Padahal tahajud bukan tempat bertransaksi. Tahajud adalah tempat menyerahkan diri. Tempat di mana engkau datang dengan tangan kosong, tapi pulang dengan hati yang penuh. Tahajud sejatinya adalah bahasa cinta yang tidak butuh kata. Bukan ya Allah, berikan aku ini, kabulkan aku itu. Tapi, ya Allah, engkaulah cukup. Karena ketika cinta sudah penuh, doa pun berubah bentuk. Tidak lagi memohon, tapi berserah. Bayangkan kamu bertemu seseorang yang kamu cintai. Apakah kamu terus-menerus meminta sesuatu darinya? Tidak, kamu hanya ingin berada di dekatnya. Begitu pula dengan tahajud. Kamu tidak perlu selalu meminta,
Kadang cukup dengan hadir dan menangis. Menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia bisa berbicara langsung kepadanya di waktu yang sunyi. Namun inilah kesalahan besar yang sering dilakukan, tahajud yang kehilangan rasa. Seseorang bangun malam, tapi hati dan pikirannya tidak hadir. Dia membaca doa, tapi matanya menatap jam. Dia rukuk dan sujud, tapi pikirannya sudah berkelana ke dunia. Ingat, Allah tidak menilai panjangnya bacaanmu, tapi kehadiran hatimu. Karena satu sujud yang benar-benar dari hati, lebih berharga daripada 1000 rakaat tanpa makna. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Dan tahajud adalah saat di mana hati berbicara. Jika hati itu masih tertutup oleh urusan dunia, bagaimana mungkin bisikanmu sampai ke langit? Sahabat langit, malam ini mari kita mulai belajar untuk hadir. Hadir di hadapan Allah tanpa gangguan, tanpa terburu-buru. Matikan semua lampu dunia yang ada di dalam hati. Biar yang menyala hanya satu cahaya, cahaya iman. Ketika kamu sudah benar-benar hadir, kamu pun akan tahu bagaimana rasanya sujud yang hidup. Sujud yang membuat waktu berhenti dan dunia terasa jauh. Sujud yang membuat air mata menetes tanpa kamu tahu kenapa. Dan di sanalah tahajudmu mulai menembus langit. Kesalahan keempat, tidak menjaga adab sebelum dan sesudah tahajud. Sahabat langit, tahajud bukan hanya tentang sholatnya, tapi juga adabnya. Adab adalah pintu yang menentukan apakah ibadahmu disambut atau ditolak. Banyak orang ingin tahajudnya diterima, tapi tidak menjaga adabnya. Ada yang tidur tanpa niat bangun malam. Ada yang tidur dalam keadaan marah, penuh dendam, tanpa istighfar. Ada pula yang setelah tahajud langsung rebahan lagi sambil scroll media sosial, seolah-olah baru saja menunaikan tugas, bukan pertemuan suci. Padahal, tahajud adalah jam undangan, dan setiap undangan punya etika. Ketika seorang raja mengundangmu ke istana, kamu pasti datang dengan pakaian terbaik, dengan hati penuh hormat. Begitu pula dengan undangan dari Allah di sepertiga malam. Adab sebelum tahajud dimulai sejak kamu akan tidur. Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidur dalam keadaan berwudu, membaca zikir, dan berniat bangun malam. Itu bukan ritual kecil, tapi tanda kesiapan jiwa. Karena niat adalah cahaya yang akan membangunkanmu nanti. Coba renungkan, berapa banyak orang yang berkata, "Aku ingin tahajud, tapi tak pernah bangun." Itu bukan karena mereka malas, tapi karena niat mereka tidak sungguh-sungguh. Niat yang benar akan mengetuk hati bahkan sebelum alarm berbunyi. Begitu juga adab setelah tahajud. Banyak yang selesai sholat langsung tidur tanpa zikir, tanpa rasa syukur. Padahal, momen setelah tahajud adalah waktu paling berharga untuk berdoa dan bermuhasabah. Di saat itu, malaikat masih mencatat setiap getar hatimu. Ketika kamu duduk sejenak dan mengucap, "Ya Allah, terima kasih telah membangunkanku malam ini," maka kalimat itu bisa lebih kuat dari doa yang panjang. Karena rasa syukur adalah tanda bahwa jiwamu telah paham makna tahajud. Dan satu lagi adab yang sering terlupakan, jangan terlalu tergesa-gesa meninggalkan sajadah. Biarkan dirimu diam sejenak. Rasakan keheningan malam. Biarkan hatimu berbicara kepada Allah tanpa kata. Karena seringkali, justru dalam diam itu Allah membalas doa-doamu. Sahabat langit, tahajud tanpa adab ibarat bunga tanpa wangi. Kamu tetap bisa melihat indahnya, tapi tidak bisa merasakan harumnya. Begitu juga tahajud tanpa adab, kamu tetap bisa melakukannya, tapi tak akan pernah merasakan kedamaian sejatinya. Sampai di sini, coba kita renungkan kembali dua hal ini. Apakah selama ini tahajud kita sudah disertai rasa, atau hanya rutinitas? Apakah kita sudah menjaga adabnya, atau masih terburu-buru menunaikan tanpa makna? Tahajud adalah ibadah paling pribadi antara manusia dan penciptanya. Dan karena begitu pribadi, Allah menilai bukan dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tersembunyi. Dia melihat hatimu saat kamu berdiri. Dia tahu isi kepalamu saat kamu sujud. Dan dia mendengar desahan kecilmu saat kamu berdoa dengan penuh harap. Jika engkau menjaga adabnya, jika engkau hadir dengan rasa, maka tahajudmu akan berbeda.
bukan hanya menenangkan, tapi menggetarkan. Doamu tidak lagi sekadar kata, tapi jadi getaran yang mengguncang langit. Sahabat langit, jangan anggap ringan dua kesalahan ini, karena dari sinilah banyak orang kehilangan kenikmatan tahajud. Mereka mengeluh, aku sudah tahajud setiap malam, tapi hatiku masih gelisah. Padahal, mungkin bukan tahajudnya yang salah, tapi rasa dan adabnya yang belum dijaga. Rasulullah SAW adalah orang yang paling memahami adab tahajud. Beliau menangis di sepertiga malam sampai janggutnya basah, padahal beliau sudah dijamin surga. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis padahal dosamu telah diampuni?" Beliau menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itulah makna adab sejati." Salat tahajud bukan tentang meminta sesuatu, tapi tentang menunjukkan rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk berbicara dengan Sang Maha Segalanya. Sahabat langit, sekarang aku ingin kamu renungkan. Berapa banyak malam yang telah berlalu tanpa tahajud? Berapa banyak malam yang sudah kamu isi dengan keluh kesah, bukan doa? Dan berapa banyak malam yang seharusnya jadi pertemuan dengan Allah, tapi kamu lewatkan hanya karena lupa menjaga rasa dan adabnya? Malam ini, cobalah mulai lagi. Jangan menunggu sempurna. Cukup hadir dengan hati yang ingin diperbaiki. Sebelum tidur berwudulah, niatkan untuk bangun. Jika nanti Allah benar-benar membangunkanmu di sepertiga malam, maka itulah tanda cinta, karena tidak semua orang diberi panggilan itu. Ketika kamu berdiri nanti, jangan langsung minta dunia. Ucapkan dulu terima kasih, karena masih diberi napas untuk memohon, masih diberi hati untuk merasa. Dan setelah selesai, jangan langsung rebahan. Duduklah sejenak, rasakan kedamaian itu. Itu bukan sekadar ketenangan biasa, itu adalah pelukan lembut dari langit untukmu. Ketik 77 di kolom komentar kalau kamu siap menjaga adab dan menghadirkan rasa di setiap tahajudmu. Angka itu adalah simbol tekad dan energi positif. Energi orang-orang yang tidak ingin tahajudnya berhenti di gerakan, tapi ingin sampai ke langit, ingin sampai ke hati Allah. Sahabat langit, di bagian ketiga nanti, kita akan membahas dua kesalahan terakhir. Dua hal yang paling halus, tapi paling berbahaya. Kesalahan yang bisa membuat tahajudmu tidak diterima meski kamu sudah sujud dengan air mata. Dan yang lebih penting, kita akan belajar bagaimana cara agar tahajudmu diangkat langsung ke langit. Jadi jangan kemana-mana, karena bagian berikutnya adalah kunci dari semuanya. Kunci agar tahajudmu bukan hanya diterima, tapi menjadi sebab datangnya keajaiban-keajaiban dalam hidupmu. Karena tahajud yang benar tidak hanya mengubah malam, tapi juga mengubah takdir. Dan mungkin tahajudmu malam nanti adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Saudaraku, jika kamu masih mendengarkan sampai di titik ini, berarti hatimu sedang mencari kebenaran. Mungkin jiwamu sedang haus akan makna ibadah yang sesungguhnya. Dan percayalah, kamu tidak tiba-tiba bertemu dengan video ini. Semua ini adalah skenario dari Allah. Ia sedang ingin membuka tabir, agar kau memahami sesuatu yang lebih dalam tentang sholat tahajudmu. Kita sudah membahas beberapa kesalahan besar dalam tahajud. Tapi kali ini, kita akan melangkah lebih dalam. Ada dua kesalahan terakhir yang sering tidak disadari, namun efeknya luar biasa besar. Kesalahan yang bisa membuat semua rasa lelah di malam hari menjadi hampa, seolah tak pernah sampai ke langit. Mari kita mulai dengan kesalahan kelima. Kesalahan kelima, tidak memperbaiki hati setelah tahajud. Banyak orang yang rajin tahajud. Ia menangis di malam hari, ia bersujud lama, ia menengadahkan tangan, lalu berdoa panjang. Namun setelah subuh tiba, lisannya kembali menyakiti orang lain. Hatinya kembali sombong. Ia kembali mudah tersinggung, mudah iri, mudah merendahkan. Inilah yang membuat sholat tahajud seseorang tidak diterima. Karena tahajud bukan sekadar ritual malam. Ia adalah proses membersihkan hati dari kotoran dunia. Tapi jika setelah tahajud hati tidak berubah, maka malam itu hanyalah malam olahraga tubuh, bukan perjalanan jiwa. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang yang bangun malam, namun tidak memperbaiki akhlaknya di siang hari, sama seperti orang yang menyiram tanaman dengan air kotor. Ia memang terlihat menyiram,
tapi yang tumbuh hanyalah duri. Saudaraku, jika kau benar-benar ingin tahajudmu diterima Allah, pastikan perubahan itu nyata. Jangan hanya menangis di malam hari, tapi tetap menyakiti di siang hari. Jangan hanya bersujud lama, tapi tetap pelit memberi maaf. Ingat, salah satu tanda tahajud diterima, bukan dari berapa lama kau sujud, tapi dari bagaimana hatimu menjadi lembut setelahnya. Tahajud yang diterima selalu meninggalkan efek ketenangan, bukan kesombongan. Maka sebelum engkau tahajud, bisikkan dalam hati, "Ya Allah, aku ingin tahajud ini membuatku lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih berani mencintai kebaikan." Karena tidak ada gunanya bangun malam jika setelahnya kita kembali menebar keburukan. Kesalahan ke-6, melupakan adab setelah tahajud. Ini yang sering paling terlupakan. Setelah sholat tahajud, banyak orang langsung tidur lagi tanpa berzikir, tanpa berdoa, tanpa menyapa langit dengan kalimat cinta kepada Allah. Padahal justru setelah tahajud, langit sedang terbuka lebar. Doa sedang sangat mudah diterima. Ada saat-saat ajaib di ujung malam. Ketika seseorang baru saja selesai tahajud dan duduk di atas sajadahnya sambil berzikir dengan tenang, di saat itu malaikat sedang berkeliling membawa doa ke hadapan Allah. Tapi sayang, banyak yang justru menutup kesempatan itu dengan tertidur lagi. Rasulullah SAW setelah tahajud tidak langsung tidur. Beliau berzikir, membaca istighfar, membaca doa, dan memohon perlindungan. Beliau bahkan sering meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena hatinya terlalu lembut saat mengingat Allah. Saudaraku, kalau engkau ingin tahajudmu diangkat ke langit, jangan buru-buru beranjak setelah salam. Duduklah sebentar, rasakan heningnya malam. Biarkan hatimu berbicara dengan Allah tanpa suara. Karena di saat itu, tidak ada batas antara bumi dan langit. Ucapkan istighfar dengan lembut. Ucapkan hamdalah dengan syukur. Mintalah kepada Allah agar malam itu menjadi saksi ketaatanmu. Katakan, "Ya Allah, jangan biarkan aku hanya rajin bangun, tapi Engkau tak melihat ketulusan di hatiku." Itulah adab yang membuat tahajudmu berbeda. Bukan hanya sholat, tapi komunikasi yang penuh cinta antara hamba dan Tuhannya. Makna rahasia di balik kesalahan ini tahajud, sejatinya bukan hanya tentang bangun malam, tapi tentang bangkitnya hati dari kelalaian. Ketika seseorang memperbaiki niatnya, menjaga hatinya, dan memuliakan adabnya, maka tahajudnya akan menjadi cahaya. Tapi ketika seseorang hanya mengejar keajaiban, rezeki, atau dunia lewat tahajud, tanpa memperhatikan hatinya, maka ia akan kecewa. Karena yang ia cari bukan Allah, melainkan hadiah dari Allah. Padahal rahasia terbesar dari tahajud bukan pada hasil, tapi pada hubungan. Ketika kau bisa menangis hanya karena merasa rindu kepadanya, itu sudah tanda bahwa Allah menerimamu. Ketika kau bisa merasa tenang walau tak ada perubahan besar dalam hidupmu, itu pertanda tahajudmu telah menyentuh langit. Saudaraku, jangan pernah remehkan satu rakaat di malam yang sunyi, karena bisa jadi satu sujudmu itu mengubah nasibmu untuk seumur hidup. Jangan pernah malu jika tangisanmu hanya sedikit, karena bisa jadi setetes air matamu itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosamu. Tapi jangan pula tertipu oleh tahajud yang panjang, namun tanpa ketulusan. Karena Allah tidak melihat lamanya ibadahmu, tapi beningnya niatmu. Refleksi untuk jiwa yang ingin diterima Allah. Pernahkah kamu merasa sholat tahajudmu hambar? Sudah bangun, tapi hati tetap gelisah. Sudah berdoa, tapi hidup tak berubah. Mungkin disitulah jawabannya. Mungkin ada yang salah dari caramu memandang ibadah. Tahajud bukan alat transaksi, tapi sarana penghambaan. Jika niatmu hanya ingin sesuatu dari dunia, maka hasilnya pun akan duniawi. Tapi jika niatmu ingin Allah, maka hasilnya adalah ketenangan, keikhlasan, dan rahmat yang tak terbatas. Bayangkan saat kau berdiri di malam hari, tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang tahu, hanya kau dan Allah. Disitulah keikhlasan diuji. Apakah engkau benar-benar mencintainya, atau hanya menginginkan sesuatu darinya? Dan ingatlah, Allah tidak akan menolak doa orang yang bersujud dengan hati yang hancur,
karena hati yang hancur di hadapannya adalah bentuk tertinggi dari kehormatan seorang hamba. Puncak pembuktian. Ketika tahajud menjadi gaya hidup tahajud yang diterima, bukan hanya ketika engkau melakukannya sesekali, tapi ketika ia sudah menjadi kebiasaan. Ketika malam menjadi waktu paling ditunggu. Ketika sajadah menjadi tempat paling nyaman. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan tahajud, bahkan saat beliau sakit. Karena bagi beliau, tahajud bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Maka jika engkau ingin tahajudmu diterima Allah, jadikan ia bagian dari hidupmu. Jangan hanya dilakukan ketika sedang butuh sesuatu, tapi juga ketika sedang tenang. Jangan hanya saat diuji, tapi juga saat bahagia. Cobalah merasakan nikmatnya berbicara dengan Allah tanpa gangguan dunia. Disitulah engkau akan merasakan betapa kecilnya dunia dan betapa luasnya kasih sayang Allah. Kesimpulan makna bagian. Ketiga saudaraku, 6 kesalahan ini mungkin tampak kecil, tapi efeknya besar. Karena tahajud bukan hanya tentang bangun malam, tapi tentang membangun hubungan. Mari kita ulang sebentar. Benaun. Niat yang salah hanya karena dunia. 2. Tidak menyiapkan hati dengan wudhu yang benar. Kata, sholat dengan tergesa tanpa khusyuk. Nyimat. Tidak konsisten dan hanya sesekali. Nilam. Tidak memperbaiki hati setelah tahajud. Ina. Melupakan adab setelah tahajud. Jika ke-6 hal ini kau jaga, insya Allah, tahajudmu bukan hanya diterima, tapi juga diangkat ke langit sebagai amal istimewa. Dan ingat, setiap malam adalah kesempatan baru. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Mulailah walau hanya 2 rakaat, karena dari 2 rakaat itu bisa lahir ketenangan besar. Penutup yang menggetarkan jiwa. Saudaraku, sebelum video ini berakhir, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan bahwa detak jantungmu pun adalah tanda bahwa Allah masih memberimu waktu untuk memperbaiki. Kalau hari ini kamu mendengar ini, berarti Allah sedang menegurmu dengan lembut. Ia tidak ingin ibadahmu sia-sia. Ia ingin engkau kembali dengan hati yang jernih, dengan niat yang benar, dengan cinta yang murni. Jadi mulai malam nanti, bangunlah dengan senyum. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku datang bukan karena ingin sesuatu, tapi karena aku rindu kepadamu." Dan bagi kamu yang masih bertahan mendengarkan hingga akhir, aku ingin kamu ketik angka 77 di kolom komentar, biar semesta tahu bahwa kamu adalah orang yang sedang menyalurkan energi positif, bahwa kamu ingin tahajudmu bukan hanya diterima, tapi juga menjadi cahaya bagi hidupmu. Semoga malam-malammu dipenuhi ketenangan, dan semoga setiap sujudmu menjadi sebab Allah mengangkat derajatmu di dunia dan akhirat. Sampai jumpa di bagian kesimpulan, karena di sana kita akan merangkum rahasia terbesar dari tahajud yang benar-benar menyentuh langit. Saudaraku, jika kamu masih di sini, mendengarkan hingga detik terakhir, maka ketahuilah satu hal yang pasti. Kamu tidak sampai di sini karena kebetulan. Tidak ada langkah kaki yang tersesat. Tidak ada jari yang salah mengetuk layar. Ini semua adalah undangan lembut dari Allah untukmu. Mungkin selama ini kamu sudah sering tahajud, sudah berdoa di sepertiga malam, sudah meneteskan air mata di atas sajadah, sudah berharap doa-doa itu menembus langit, tapi entah kenapa hatimu masih sering gelisah. Doa-doamu terasa menggantung. Hidupmu seolah berputar di tempat yang sama. Dan malam ini, lewat video ini, Allah sedang berbicara lewat jalan yang tak biasa. Ia ingin engkau tahu bahwa terkadang bukan karena tahajudmu kurang lama, tapi karena ada yang salah dalam caramu melangkah. Ada yang perlu diperbaiki, bukan dalam jumlah rakaatmu, tapi dalam arah hatimu. Tahajud bukan sekadar ibadah, tapi panggilan jiwa. Banyak orang memandang tahajud hanya sebagai ibadah tambahan. Tapi sesungguhnya, tahajud adalah panggilan cinta dari Allah kepada hamba-hamba pilihan. Tidak semua orang mampu bangun di sepertiga malam, bukan karena lelah, tapi karena hatinya belum digerakkan. Ketika kamu terbangun di tengah malam, dan hatimu tergerak untuk berwudu, itu bukan hal biasa. Itu tanda bahwa Allah sedang memilihmu untuk berbicara dengannya secara pribadi. Karena di saat semua orang tidur, kamu justru dipilih untuk bersujud. Disitulah letak keistimewaan tahajud. Ia bukan hanya ibadah,
tapi momen paling intim antara hamba dengan penciptanya. Saat dunia diam dan hanya detak jantungmu yang terdengar, disitulah Allah mendengarkan suaramu tanpa perantara. Namun sayangnya, banyak orang meremehkan momen itu. Mereka melakukannya hanya untuk mendapat hasil. Mereka tahajud agar rezeki lancar, agar jodoh datang, agar masalah selesai. Padahal tahajud bukan tentang meminta sesuatu, tapi tentang menunjukkan cinta. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka kau akan datang kepadanya bukan karena butuh, tapi karena rindu. 6 kesalahan yang menutup langit. Saudaraku, kita sudah membahas 6 kesalahan yang membuat tahajudmu bisa tak diterima. Mari kita renungkan kembali satu persatu, bukan sekadar untuk diingat, tapi untuk direnungi dalam-dalam. Pertama, niat yang salah. Banyak yang tahajud hanya untuk dunia, padahal tahajud seharusnya untuk Allah semata. Jika niatmu karena dunia, maka hasilnya pun hanya sebatas dunia. Tapi jika niatmu karena Allah, maka bahkan tanpa hasil dunia pun, hatimu tetap tenang. Kedua, tidak menjaga wudhu dan kesiapan hati. Banyak orang langsung sholat tanpa menata hati. Padahal wudhu bukan hanya membasuh anggota tubuh, tapi juga menyucikan jiwa. Jika kau ingin tahajudmu sampai ke langit, sucikan dulu hatimu sebelum kau menghadapnya. Ketiga, sholat dengan tergesa tanpa khusyuk. Sholat tahajud bukan perlombaan waktu, ia adalah perjalanan batin. Setiap sujud harus kau rasakan. Setiap doa harus keluar dari hati yang sadar bahwa kau sedang berbicara dengan Sang Raja alam semesta. Keempat, tidak konsisten. Banyak orang hanya tahajud ketika sedang butuh sesuatu, padahal tahajud bukan pengganti permohonan darurat. Ia adalah bukti kesetiaan. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW selalu tahajud, baik dalam suka maupun duka, karena bagi beliau tahajud adalah kebutuhan, bukan kewajiban tambahan. Kelima, tidak memperbaiki hati setelah tahajud. Apa gunanya menangis di malam hari jika siang harinya kita masih menebar kebencian? Tahajud seharusnya membuat hati lebih lembut, bukan lebih angkuh. Karena tanda tahajud diterima adalah perubahan akhlak yang nyata. Keenam, melupakan adab setelah tahajud. Setelah salam, banyak yang langsung tidur kembali, padahal di saat itu langit sedang terbuka lebar. Malaikat sedang mengangkat doa. Sungguh merugi orang yang menutup momen itu tanpa zikir, tanpa syukur, tanpa ucapan cinta kepada Allah. 6 hal ini mungkin tampak sederhana, tapi dari sinilah letak pembeda antara tahajud yang diterima dan tahajud yang sekadar gerakan tubuh. 3. Tahajud yang diterima selalu meninggalkan bekas. Saudaraku, tahajud yang diterima tidak hanya membuat seseorang dekat dengan Allah, tapi juga menjadikannya manusia yang lebih tenang. Lihatlah wajah orang yang istiqamah tahajud. Ada cahaya keteduhan yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli. Itulah tanda paling nyata bahwa tahajudnya diterima. Bukan karena banyaknya mukjizat dunia yang ia peroleh, tapi karena damainya hati yang ia rasakan. Coba renungkan, bukankah selama ini kita terlalu sibuk menunggu hasil dari doa, tapi lupa menikmati proses berbicara dengan Allah? Kita terlalu sibuk meminta, hingga lupa bahwa momen terbaik dari doa adalah ketika kita sadar bahwa Allah sedang mendengarkan. Itulah rahasia besar tahajud. Ketika kamu berhenti mencari tanda-tanda dikabulkan, justru disitulah Allah sedang mendekatkanmu. Monster. Ketika tahajud menjadi cermin diri, tahajud adalah waktu terbaik untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Saat semua topeng dunia ditanggalkan, saat tak ada yang melihatmu selain Allah, disitulah kejujuranmu diuji. Apakah engkau masih bisa menangis di hadapan Allah tanpa perlu disaksikan siapapun? Apakah engkau masih bisa berdoa meski tidak ada yang tahu bahwa engkau sedang berjuang? Tahajud menunjukkan kualitas cinta. Karena cinta sejati tidak butuh panggung. Ia cukup dibuktikan di tempat sepi, dalam sujud yang tulus, tanpa suara, tanpa pujian. Dan disitulah nilai seorang hamba diukur. Bukan dari seberapa sering ia dilihat manusia, tapi dari seberapa sering ia dilihat Allah di waktu-waktu sunyi. Bagaimana cara agar tahajudmu diterima? Saudaraku, setelah memahami 6 kesalahan itu, kini saatnya kau tahu bagaimana memperbaikinya. Pertama, perbaiki niatmu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku datang bukan untuk meminta dunia, tapi untuk mengingat-Mu." Kedua, lakukan wudhu dengan kesadaran penuh.
Rasakan air yang menyentuh kulitmu seolah membersihkan bukan hanya tubuh, tapi dosa yang melekat. Ketiga, sholatlah dengan perlahan. Rasakan setiap ayat, setiap gerakan. Bayangkan kau sedang berbicara langsung dengan Allah. Keempat, jadikan tahajud sebagai rutinitas. Mulailah dari 2 rakaat, jangan tunggu semangat datang, karena keberkahan ada pada konsistensi. Kelima, jaga akhlak setelah tahajud. Jika tahajudmu benar, maka siang harimu akan penuh kelembutan. Keenam, jangan buru-buru tidur setelah tahajud, duduklah sebentar, berzikir, dan biarkan hatimu berdialog dengannya. Jika 6 hal ini kau jaga, maka percayalah, tahajudmu akan diangkat ke langit bukan sekadar sebagai ibadah, tapi sebagai bukti cinta. Rahasia di balik sepertiga malam. Tahukah kamu, mengapa sepertiga malam disebut waktu paling mustajab? Karena di saat itu, semua doa didengar tanpa batas. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap malam, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni." Bayangkan, Pencipta seluruh alam semesta turun untuk mendengarkanmu. Ia tidak butuh kata indah, ia hanya ingin kejujuran. Ia hanya ingin melihat bahwa kau masih datang meski dalam lelah. Dan jika kau masih bisa meneteskan air mata di waktu itu, maka ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itu justru tanda bahwa Allah sedang menyentuh hatimu. Maka jangan malu menangis, karena air mata di waktu tahajud adalah bahasa cinta yang paling murni. Hasil tahajud tidak selalu dalam bentuk dunia. Banyak orang salah paham. Mereka mengira tahajud harus selalu diikuti keajaiban duniawi. Padahal kadang, hasil terbesar dari tahajud adalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin rezekimu belum bertambah, tapi hatimu jadi lebih sabar. Mungkin masalahmu belum hilang, tapi jiwamu jadi lebih kuat. Mungkin doamu belum terjawab, tapi hatimu jadi lebih yakin bahwa Allah selalu bersamamu. Itulah bentuk terkabulnya doa yang sesungguhnya. Karena doa bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tapi tentang menjadi seseorang yang lebih dekat dengannya. 8. Tanda tahajudmu diterima. Saudaraku, jika engkau ingin tahu apakah tahajudmu diterima, lihatlah perubahan dalam hidupmu. Apakah hatimu lebih tenang? Apakah kamu lebih mudah memaafkan? Apakah kamu mulai merasa cukup, walau dunia tidak banyak berubah? Jika iya, maka tahajudmu sudah menembus langit. Karena tahajud yang diterima akan mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Kau tak lagi mengejar dunia, tapi dunia yang datang mengejarmu. Dan percayalah, siapapun yang mendekat kepada Allah di waktu sepi, akan Allah muliakan di waktu ramai. 9. Pesan untuk para pejuang sepertiga malam. Untukmu yang mungkin sering gagal bangun, jangan menyerah. Untukmu yang sering tahajud tapi merasa belum ada hasil, jangan kecewa. Allah tidak menilai dari hasil, tapi dari perjuanganmu. Setiap kali kau berniat bangun, tapi tak sempat, Allah tetap mencatatnya sebagai amal. Karena niat yang jujur sudah cukup menjadi bukti cinta. Dan untukmu yang sudah istiqomah, teruslah bertahan. Karena tahajud bukan lomba cepat, tapi perjalanan panjang menuju kedekatan abadi. 10. Akhiri dengan doa yang menyentuh langit. Sebelum video ini benar-benar berakhir, mari kita tenangkan hati sejenak. Pejamkan matamu dan rasakan kalimat ini. Ya Allah, kami sering lalai. Kami sering salah niat. Kami sering sujud tanpa benar-benar mengingat Engkau. Tapi malam ini kami diingin kembali. Kami ingin memperbaiki setiap rakaat kami, setiap sujud kami, agar Engkau menerimanya. Ya Allah, jika selama ini tahajud kami belum Engkau terima, maka jadikan malam-malam berikutnya sebagai permulaan baru. Beri kami kekuatan untuk istiqomah. Lembutkan hati kami agar tidak hanya rajin bangun, tapi juga mudah memaafkan, mudah bersyukur, dan mudah mencintai kebaikan. Ya Allah, jadikan setiap sujud kami saksi cinta kami kepadamu. Penutup untuk hati yang siap ditinggikan. Saudaraku, ingatlah ini baik-baik. Sholat tahajud bukan hanya tentang bangun malam, tapi tentang bangkitnya hati dari kelalaian. Ia bukan sekadar ibadah sunnah, tapi tanda cinta sejati antara hamba dan Tuhannya. Jangan biarkan kesalahan kecil menutupi cahaya ibadah besarmu. Perbaiki niatmu, jaga hatimu, dan rawat adabmu.
Karena tahajud yang diterima akan membawa perubahan besar, bukan hanya di hidupmu, tapi juga di caramu memandang hidup. Dan sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu ketik 77 di kolom komentar. Biar seluruh semesta tahu bahwa kamu bukan hanya pendengar, tapi pejuang malam yang ingin menyalurkan energi positif. Bahwa kamu siap memperbaiki tahajudmu, bukan karena takut ditolak, tapi karena ingin dicintai Allah sepenuhnya. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga setiap malam setelah ini menjadi malam yang penuh cahaya. Dan semoga Allah menjadikanmu salah satu dari hamba yang namanya disebut di langit karena ketulusanmu di bumi. Sampai jumpa di video ilmu langit berikutnya, saudaraku. Semoga setiap tahajudmu diterima, setiap air matamu bernilai pahala, dan setiap langkahmu menuju sajadah menjadi sebab Allah menuntunmu ke surganya.